Bayarkan hutangku 1 miliar atau angkat kaki, bentak mertua saat mengusirku malam itu. Dia tak tahu, tanah yang dipijaknya adalah milikku. Hari ini, saat eksekusi pengosongan rumah dimulai, wanita sombong itu lari menerobos polisi, bersujud mencium kakiku di aspal panas sambil meraung. Ampun Marissa, tolong. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana sore di ruang tengah rumah mewah itu sebenarnya cukup tenang. Televisi menyala menampilkan acara gosip selebriti dengan volume rendah. Di sofa kulit berwarna krem buatan Italia yang harganya puluhan juta, Bu Yanti duduk bersandar santai. Tangan kanannya memegang cangkir teh porselen, sementara tangan kirinya sibuk menggulir layar ponsel pintar keluaran terbaru. Kuku-kukunya yang dicat merah menyala mengetuk-ngetuk layar dengan tidak sabar. Duh, Jeng Narni ini pamer tas lagi di grup arisan. Padahal itu tas KW super. Saya tahu persis bedanya. Gumam Bu Yanti sinis, bicara sendiri. Di sudut ruangan, Marissa sedang merapikan majalah yang berserakan di meja kopi. Sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, Marissa sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, meskipun sebenarnya ada asisten rumah tangga yang datang pagi hari. Tapi bagi Bu Yanti, menantu harus tahu diri dan rajin bergerak. Marissa, panggil Bu Yanti tanpa menoleh. Itu toples kue nastar diisi lagi. Nanti malam ada teman ibu mau datang main bridge. Iya, Bu. Nanti Marissa isikan setelah menyapu teras depan. Jawab Marissa lembut. Ia adalah wanita yang sabar, wajahnya teduh namun menyimpan ketegasan yang jarang ia perlihatkan. Jangan nanti-nanti. Kebiasaan kamu itu suka menunda, sergah Bu Yanti ketus. Oh iya, suamimu, Farhan, pulang jam berapa hari ini? Bilang sama dia, belikan martabak manis kesukaan ibu di tempat biasa. Marissa menghela napas pelan, berusaha tidak terpancing emosi. Mas Farhan bilang lembur, Bu. Mungkin sampai rumah jam 9 malam. Lembur terus, tapi gajinya segitu-gitu saja. Coba kamu itu dukung suami biar karirnya naik. Jangan cuma numpang hidup. Ucapan pedas Bu Yanti terpotong oleh suara gedoran keras di pagar depan. Deuge, deuge, deuge. Suara itu terdengar kasar dan tidak sabaran. Bukan seperti tamu yang sopan, melainkan seperti seseorang yang hendak mendobrak masuk. Bu Yanti, keluar. Teriak suara laki-laki yang berat dan serak dari luar pagar. Bu Yanti terlonjak kaget, teh di cangkirnya nyaris tumpah. Wajahnya yang tadi penuh rasa percaya diri mendadak pucat pasi. Siapa itu? Marissa? Coba kamu cek. Perintahnya dengan suara bergetar. Marissa mengerutkan kening. Ia berjalan menuju jendela depan dan mengintip dari balik tirai tipis. Di depan pagar besi rumah yang tinggi, berdiri 3 orang pria berbadan besar. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, bertampang garang, dan salah satunya memegang sebatang besi pendek yang dipukulkan ke pagar. Ada 3 orang laki-laki, Bu. Sepertinya penagih hutang, lapor Marissa pelan namun tegas. Mendengar kata, penagih hutang, Bu Yanti langsung melompat dari sofa. Ia berlari kecil mematikan televisi dan lampu ruang tengah, membuat suasana menjadi remang-remang. Jangan buka pintu. Jangan keluar. Bilang ibu nggak ada di rumah. Bilang ibu lagi keluar kota. Bu Yanti berbisik histeris sambil menarik tangan Marissa menjauh dari jendela. Tapi Bu, mereka tahu ada orang di dalam. Mobil ibu kan ada di carport, kata Marissa logis. Ah, kamu ini bodoh banget sih. Bilang aja mobilnya rusak. Pokoknya usir mereka. Bu Yanti mendorong Marissa ke arah pintu depan, sementara dirinya sendiri berlari bersembunyi di balik tembok penyekat ruang makan. Marissa menggelengkan kepala. Ini bukan pertama kalinya orang menagih hutang ke rumah ini, tapi biasanya hanya pedagang kredit panci atau baju. Kali ini, penampilannya seperti preman sewaan. Dengan memberanikan diri, Marissa membuka pintu utama sedikit saja, membiarkan rantai pengaman tetap terpasang. Maaf, cari siapa ya Pak? Tanya Marissa sopan namun waspada. Salah satu pria yang paling besar mendekat ke pintu pagar, matanya merah menyala. Mana Yanti? Suruh dia keluar.
Jangan jadi pengecut ngumpet di dalam ketek menantu. Ibu sedang tidak bisa diganggu. Kalau ada urusan, silakan hubungi lewat telepon nanti, jawab Marissa berusaha tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Heh, Mbak, bilang sama mertua lu, jatuh temponya hari ini. Kalau sampai jam 8 malam ini duit 1 miliar itu nggak masuk rekening bos gue, rumah ini bakal gue sita isinya. Paham lu? Angka itu membuat lutut Marissa lemas. 1 miliar? 1 miliar? Ulang Marissa tanpa sadar. Iya. Hutang pokok plus bunga investasi bodong yang dia ikutin. Gue tunggu di sini sampai malam. Kalau nggak bayar, abis kalian semua. Pria itu menendang pagar sekali lagi dengan keras, menimbulkan bunyi klang yang memekakan telinga, lalu mereka duduk merokok di pos ronda kosong di depan rumah, seolah menjaga agar mangsanya tidak kabur. Marissa menutup pintu dengan gemetar. Ia mengunci semua grendel. Saat ia berbalik, Bu Yanti sudah berdiri di belakangnya dengan wajah campuran antara ketakutan dan rasa malu yang ditutup-tutupi dengan amarah. 1 miliar? Bu? Ibu hutang apa sampai sebanyak itu? Tanya Marissa tajam. Bu Yanti tidak menjawab. Ia justru menatap Marissa dengan tatapan aneh. Tatapan seorang predator yang baru saja menemukan jalan keluar darurat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah. Suara jarum jam dinding terdengar begitu keras, seiring dengan napas Bu Yanti yang memburu. Di luar sana, ancaman 3 pria berbadan besar masih menghantui. Itu investasi emas. Marissa, jawab Bu Yanti akhirnya, suaranya serak. Ia berjalan mondar-mandir sambil menggigit ujung kukunya. Teman arisan ibu bilang bunganya 20% per bulan. Ibu pinjam uang ke Lintah Darat buat modal, rencananya begitu untung cair, ibu langsung lunasin. Ternyata orangnya kabur. Marissa memijat pelipisnya yang mendadak pening. Investasi bodong lagi? Kan Marissa sudah sering ingatkan ibu. Jangan mudah tergiur untung besar. Sekarang bagaimana? Mereka tidak akan pergi sampai dibayar. Tiba-tiba, Bu Yanti berhenti mondar-mandir. Ia menatap Marissa lekat-lekat. Senyum manis yang dipaksakan mulai terbit di bibirnya yang bergincu tebal. Ia mendekati Marissa, lalu memegang kedua bahu menantunya itu dengan lembut. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan selama 3 tahun pernikahan Marissa dan Farhan. Marissa, sayang. Anak ibu yang paling cantik. Ucap Bu Yanti dengan nada merayu yang membuat bulu kuduk Marissa meremang. Kamu kan baru dari bank tadi pagi, kan? Marissa mundur selangkah, melepaskan tangan mertuanya. Iya, kenapa Bu? Ibu tahu kok. Kemarin ada surat dari notaris datang, amplop coklat tebal itu. Itu soal warisan bapak kamu yang baru cair, kan? Deposito yang selama ini dibekukan itu, mata Bu Yanti berbinar tamak. Farhan pernah cerita, bapak kamu itu juragan tanah di kampung. Pasti nilainya besar, kan? Miliaran? Marissa terdiam. Ia memang baru saja mencairkan deposito peninggalan ayahnya. Jumlahnya tidak sampai miliaran seperti bayangan liar Bu Yanti, tapi cukup besar. Uang itu adalah amanah dari almarhum ayahnya untuk modal Marissa membangun kembali bisnis properti keluarga yang sempat vakum, juga sebagai pegangan hidup Marissa jika terjadi sesuatu yang buruk. Ayahnya, yang bijak, seolah sudah memprediksi nasib putrinya. Itu uang amanah bapak, Bu, jawab Marissa datar. Nah, pas sekali, seru Bu Yanti, wajahnya cerah seolah masalah sudah selesai. Begini saja, Marissa. Kamu bayarkan dulu hutang ibu ke orang-orang seram di depan itu. 1 miliar saja. Nanti kalau ibu ada rezeki, ibu ganti. Kita kan keluarga. Masa kamu tega lihat ibu mertua kamu dipermalukan, diseret-seret preman, atau bahkan dibunuh? Marissa menatap mertuanya tak percaya. Gampang sekali mulut itu bicara. Bu, uang warisan itu bukan untuk bayar hutang gaya hidup ibu. Itu untuk modal usaha saya. Lagi pula, jumlahnya tidak sebanyak yang ibu kira. Tolak Marissa halus namun tegas. Wajah manis Bu Yanti langsung berubah masam dalam sekejap. Pelit sekali kamu. Kamu pikir ibu tidak tahu? Orang tua kamu itu kaya raya. Masa warisannya sedikit? Jangan bohong sama ibu. Saya tidak bohong. Dan kalaupun ada, saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Marissa mencoba berjalan menuju kamarnya,
tapi Bu Yanti menghalangi jalannya. "Heh, dengar ya." Nada suara Bu Yanti naik 1 oktav. "Selama ini kamu tinggal di sini gratis. Makan beras ibu, pakai listrik ibu, tidur di kamar anak ibu. Sekarang giliran ibu butuh, kamu mau lepas tangan? Di mana otak kamu? Gratis?" Marissa tertawa kecil, tawa yang getir. "Bu, setiap bulan gaji Mas Farhan habis untuk cicilan mobil ibu dan kartu kredit ibu. Untuk makan sehari-hari, saya yang belanja pakai uang hasil jualan online saya. Listrik bulan lalu saya yang bayar. Gratis dari mana?" Pintu kamar di lantai atas terbuka. Dita, adik Farhan yang berusia 22 tahun dan masih kuliah, namun lebih sering nongkrong di kafe, turun tangga sambil memegang masker wajah. "Ada apa sih, Ma? Berisik banget. Ganggu orang lagi maskeran aja," gerutu Dita. "Ini loh, Dita, kakak ipar kamu yang pelit ini. Ibu mau dibunuh preman di depan, dia punya uang warisan sebukit tapi nggak mau bantu. Padahal cuma minta 1 miliar. Aduh." Bu Yanti memutarbalikkan fakta agar terlihat sebagai korban. Mata Dita melotot. Ia menatap Marissa dengan pandangan meremehkan. "Mbak Marissa punya 1 miliar? Serius? Ya ampun, Mbak. Duit segitu buat Mbak juga nggak bakal habis 7 turunan. Bantuin mama kenapa sih? Durhaka banget jadi menantu." "Ini bukan soal durhaka, Dita. Ini soal tanggung jawab," balas Marissa. "Ibu yang berhutang untuk gaya hidup, kenapa uang peninggalan almarhum bapakku yang harus jadi korbannya?" "Alah, alasan." Bu Yanti makin mendesak. Kini ia mencengkeram lengan Marissa dengan kuku-kukunya yang tajam. Rasa sakit menjalar di lengan Marissa. "Pokoknya ibu nggak mau tahu. Bayarkan hutangku 1 miliar sekarang atau kamu pergi dari sini. Ibu muak lihat muka menantu pelit kayak kamu." Kalimat itu akhirnya keluar. Ultimatum yang sudah lama menggantung di udara. Suara Bu Yanti menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding rumah yang penuh dengan lukisan palsu dan perabotan berukir. "Bayarkan hutangku atau pergi dari sini," ulang Bu Yanti, kali ini dengan penekanan di setiap kata, matanya melotot tajam seolah ingin menelan Marissa bulat-bulat. Marissa melepaskan cengkeraman tangan mertuanya dengan sentakan kasar. Ia mundur 2 langkah, menjaga jarak. Napasnya teratur, tapi dadanya bergemuruh. Selama 3 tahun ia menahan diri. Menahan sindiran soal belum punya anak, menahan hinaan soal asal-usulnya yang dikira orang kampung biasa, menahan perlakuan Dita yang tidak punya sopan santun. Hari ini, batas kesabarannya sudah habis. "Ibu mengusir saya?" tanya Marissa pelan. "Iya. Kalau kamu tidak berguna buat keluarga ini, buat apa kamu di sini? Cuma jadi benalu?" Bu Yanti berkacak pinggang. Dita di belakangnya tersenyum sinis, menikmati pertunjukan itu sambil merekam diam-diam dengan ponselnya untuk dikirim ke grup chat teman-temannya dengan caption drama menantu pelit. Marissa menegakkan punggungnya. Ia menatap mata Bu Yanti lurus-lurus, tatapan yang membuat Bu Yanti sedikit gentar karena belum pernah melihat sorot mata itu sebelumnya. "Baik," kata Marissa. Suaranya tidak meledak-ledak, tapi dingin menusuk tulang. "Asal ibu tahu, saya tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk kesalahan ibu. Uang bapak saya terlalu suci untuk menutup lubang dosa riba dan gengsi ibu. Kurang ajar kamu bawa-bawa dosa." Bu Yanti hendak menampar Marissa, tapi tangannya tertahan di udara. Marissa tidak menghindar, ia hanya menatap tajam hingga Bu Yanti menurunkan tangannya sendiri karena ragu. "Dan soal benalu?" lanjut Marissa, ia menoleh ke sekeliling ruangan mewah itu. "Ibu yakin saya yang benalu? Ibu pikir dari mana Mas Farhan bisa dapat promosi jabatan tahun lalu? Saya yang bantu mengerjakan laporannya setiap malam. Ibu pikir siapa yang merawat ibu waktu kena tifus bulan lalu, saat Dita malah asyik liburan ke Bali? Saya. Itu kan kewajiban istri, kewajiban menantu." Sergah Dita tidak terima namanya dibawa-bawa. "Nggak usah pamrih deh, Mbak. Kewajiban itu 2 arah, Dita. Bukan perbudakan," balas Marissa tenang. Lalu ia kembali menatap Bu Yanti. "Ibu bilang bayar atau pergi?" Jawaban saya, "Gak sudi, bayar sendiri. Saya lebih baik pergi daripada uang keringat darah bapak saya habis di tangan orang yang tidak pernah menghargai saya."
Gak sudi? Bu Yanti memekik histeris, seolah kata itu adalah penghinaan terbesar dalam sejarah hidupnya. Berani kamu bilang gak sudi sama ibu? Oke. Bagus. Pergi kamu sekarang. Jangan bawa apa-apa yang dibeli pakai uang anak saya. Tenang saja, Bu. Saya hanya akan membawa barang yang saya beli sendiri dan warisan saya. Sisanya? Ambil. Saya tidak butuh barang-barang di rumah neraka ini, ucap Marissa. Tepat saat suasana memanas di titik didih, suara deru mobil terdengar masuk ke carport. Lampu sorot mobil menembus jendela depan. Farhan pulang. Pintu depan terbuka kasar. Farhan masuk dengan wajah kusut, dasinya sudah longgar, dan kemejanya berantakan. Ia baru saja melewati para penagih hutang di depan pagar yang mengintimidasinya. Wajahnya pucat dan keringat dingin bercucuran. Ada apa ini? Di depan banyak preman. Mereka bilang ibu hutang 1 miliar? Apa-apaan ini, Bu? Farhan berteriak panik. Melihat putranya pulang, Bu Yanti langsung mengubah taktik. Ia menjatuhkan diri ke sofa, menangis meraung-raung dengan sangat dramatis. Farhan, anakku, tolong ibu, nak, istrimu mau membiarkan ibu dibunuh preman. Ratap Bu Yanti sambil menunjuk-nunjuk Marissa dengan jari gemetar. Marissa hanya diam, menatap suaminya, menunggu reaksi laki-laki itu. Apakah kali ini Farhan akan memakai logikanya? Farhan bingung. Di satu sisi, ibunya menangis histeris di sofa, ditenangkan oleh Dita yang juga ikut-ikutan memasang wajah sedih palsu. Di sisi lain, istrinya, Marissa, berdiri tegak di tengah ruangan dengan wajah dingin. Maksud ibu apa? Tanya Farhan, napasnya memburu. Marissa mau membiarkan ibu dibunuh. Ibu cuma minta tolong, Han. Isak Bu Yanti, air mata buayanya mengalir deras. Ibu hilaf, ibu ketipu investasi. Orang di depan itu mau sita rumah kalau nggak bayar sekarang. Ibu minta tolong Marissa talangin dulu pakai uang warisannya yang baru cair, tapi dia malah maki-maki ibu. Dia bilang, gak sudi bayarin hutang mertua gila. Dia sumpahin ibu mati, Han. Dita menambahkan bensin ke dalam api. Iya, Mas. Tega banget Mbak Marissa. Padahal duitnya banyak. Mas, miliaran. Tapi dia lebih sayang duitnya daripada nyawa mama. Farhan menoleh ke arah Marissa. Matanya yang lelah kini dipenuhi amarah. Sebagai anak laki-laki yang dibesarkan sendirian oleh ibunya, ayahnya meninggal saat Farhan kecil, Farhan selalu dididik untuk menomorsatukan ibunya di atas segalanya. Doktrin, surga di telapak kaki ibu, telah dipelintir sedemikian rupa oleh Bu Yanti hingga Farhan tidak lagi bisa membedakan mana bakti, mana eksploitasi. Marissa, benar kamu punya uang itu? Tanya Farhan dengan suara berat. Benar, Mas. Itu uang warisan Bapak, jawab Marissa jujur. Dan benar kamu menolak membantu ibu. Mas, ibu berhutang 1 miliar untuk gaya hidup. Uang Bapak tidak bisa. Aku tanya benar kamu menolak? Bentak Farhan, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Marissa terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Benar, aku menolak. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Marissa. Bukan dari Bu Yanti, tapi dari Farhan. Pipi Marissa terasa panas dan perih, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia memegang pipinya, menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Selama 3 tahun menikah, ini pertama kalinya Farhan melakukan kekerasan fisik. Mas. Lirih Marissa. Jangan panggil aku Mas kalau kamu tidak punya hati. Farhan menunjuk wajah Marissa. Tegak kamu ya. Kamu lihat ibu ketakutan begitu? Kamu punya uang, tapi kamu simpan sendiri? Istri macam apa kamu? Pelit, egois. Mas, kamu sadar nggak? Ibumu yang salah, dia yang berhutang. Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Marissa mencoba membela diri, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Suami istri itu satu kesatuan. Uangmu uangku juga. Kalau ibu butuh, kita wajib bantu. Farhan sudah tidak menggunakan logika. Ia hanya ingin masalah selesai dan ibunya diam. Sekarang, transfer uang itu ke rekening ibu. Sekarang.
Marissa menghapus sudut matanya yang basah. Tatapannya berubah menjadi baja. Tidak. Sampai mati pun tidak akan kuberikan. Farhan ternganga. Ia tidak menyangka istrinya yang penurut itu bisa sekeras batu karang. Rasa malu karena ditentang di depan ibu dan adiknya membuat ego laki-laki Farhan terluka. Oke. Kalau itu mau kamu, Farhan berkata dengan napas tersengal. Ia berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Kalau kamu lebih cinta sama uangmu daripada keluargaku, silakan pergi dari sini. Malam ini juga. Bawa uangmu yang sialan itu dan jangan pernah injak rumah ini lagi. Bu Yanti tersenyum penuh kemenangan di balik sapu tangannya. Dita menatap Marissa dengan tatapan mengejek, seolah berkata, rasain lo. Marissa menatap Farhan lekat-lekat, merekam wajah laki-laki yang dulu berjanji akan melindunginya di depan penghulu. Janji itu kini sudah hancur lebur. Kamu mengusirku, Mas? Di malam hari? Saat di depan banyak preman? Tanya Marissa memastikan. Iya. Keluar. Aku nggak butuh istri durhaka. Marissa mengangguk pelan. Baik. Ingat kata-katamu ini, Farhan. Kamu yang memintaku pergi. Jangan pernah menyesal. Tanpa bicara lagi, Marissa berbalik dan menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya rasa dingin yang membekukan hatinya. Di dalam kamar, Marissa membuka lemari. Ia tidak mengambil banyak baju. Ia hanya mengambil satu koper kecil ukuran kabin. Ia memasukkan beberapa set pakaian kerja, pakaian dalam, dan perlengkapan mandi seadanya. Ia meninggalkan semua baju pesta, tas branded KW pemberian mertuanya, dan perhiasan imitasi yang pernah dibelikan Farhan. Lalu, ia berlutut di bawah tempat tidur. Ia menarik sebuah kotak brankas kecil portabel yang kuncinya hanya ia yang tahu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah tas dokumen kulit hitam. Tas ini terlihat biasa saja dari luar, tapi isinya adalah bom waktu yang belum diketahui siapapun di rumah ini. Di dalamnya terdapat sertifikat deposito, buku tabungan, dan yang paling penting, sertifikat hak milik, SHM, tanah asli tempat rumah mewah Bu Yanti berdiri. Ya, rumah ini memang dibangun oleh suami Bu Yanti, tapi tanahnya adalah milik ayah Marissa. Dulu, ayah Marissa meminjamkannya karena suami Bu Yanti adalah sahabatnya yang sedang bangkrut. Perjanjiannya hanya hak pakai seumur hidup suami Bu Yanti. Tapi karena suami Bu Yanti sudah meninggal, dan kini Marissa diusir, maka hak itu otomatis gugur. Marissa mendekap tas itu erat-erat. Bapak, maafkan Marissa. Marissa harus menggunakan cara keras untuk menyadarkan mereka, bisiknya pelan. Setelah siap, Marissa turun ke bawah. Koper di tangan kanan, tas dokumen di tangan kiri. Di ruang tengah, Bu Yanti, Farhan, dan Dita masih duduk. Bu Yanti sudah berhenti menangis dan kini sedang makan kue nastar dengan santai, yakin bahwa Marissa pasti hanya menggertak. Loh, beneran mau pergi? Sindir Dita. Kirain cuma drama. Marissa tidak menggubris. Ia berjalan melewati mereka menuju pintu. Saat melewati Farhan, langkahnya terhenti sejenak. Farhan, panggil Marissa. Ia tidak lagi menggunakan embel-embel, Mas. Farhan menoleh, wajahnya masih merah karena marah. Apa? Mau minta maaf? Telat. Transfer dulu uangnya baru aku maafkan. Marissa tersenyum tipis. Sangat tipis. Talak satu sudah jatuh secara kinayah saat kamu mengusirku. Mulai detik ini, urus hidupmu dan keluargamu sendiri. Oh ya, bilang sama preman di depan, jangan halangi jalan saya kalau tidak mau berurusan dengan polisi. Marissa melangkah keluar pintu. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah dramatis suasana malam itu. Para penagih hutang yang duduk di pos ronda berdiri, saat melihat Marissa keluar membawa koper. Woi, mau kemana lu? Mau kabur bawa duit? Bentak salah satu preman. Marissa berhenti. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layar yang sedang melakukan panggilan video dengan seseorang berseragam polisi bintang 2. Saya sedang video call dengan om saya yang dinas di Polda Metro. Kalian mau saya teruskan laporannya soal pengancaman, atau kalian biarkan saya lewat? Gertak Marissa dengan tenang. Padahal itu hanya rekaman video lama,
Tapi di layar gelap dan hujan, preman itu tidak bisa membedakannya. Para preman itu saling pandang, lalu salah satunya meludah ke tanah. Cih, lewat sana. Urusan kita sama yang punya rumah, bukan sama lu. Marissa menyeret kopernya menembus gerimis. Tepat di ujung jalan kompleks, sebuah sedan hitam mewah, bukan taksi online, sudah menunggu. Kaca jendela belakang turun, memperlihatkan wajah tua namun berwibawa dari Pak Haryo, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Sudah siap, Nak Marissa? Tanya Pak Haryo. Marissa memasukkan koper ke bagasi dibantu sopir, lalu masuk ke dalam mobil yang hangat. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah mewah bercat putih itu. Rumah yang 3 tahun ini menjadi penjara baginya. Siap, Pak Haryo, jawab Marissa mantap. Mari kita mulai proses hukumnya besok pagi. Mobil sedan hitam itu melaju membelah hujan, meninggalkan Farhan dan keluarganya yang masih merasa menang, tanpa sadar bahwa mereka baru saja membuang satu-satunya pelindung mereka dari kehancuran. Pagi itu, matahari bersinar terang menembus jendela kaca rumah mewah Bu Yanti, seolah mengejek kekacauan yang terjadi semalam. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air di halaman. Di ruang makan, suasana terasa anehnya damai, sebuah ketenangan palsu sebelum badai yang sesungguhnya menerjang. Bu Yanti duduk di kursi makan, menyantap bubur ayam yang dibeli Dita dari pedagang lewat. Wajahnya bengkak sisa menangis semalam, tapi matanya memancarkan kepuasan yang ganjil. Farhan duduk di seberangnya, mengaduk-aduk kopi hitam dengan tatapan kosong, sementara Dita sibuk memotret sarapannya untuk Instagram Story dengan caption, "Morning Vibe, Stay Positive." Akhirnya, udara di rumah ini terasa lebih segar tanpa si muka tembok itu, celetuk Bu Yanti sambil menyuapkan kerupuk ke mulutnya. Kamu rasakan nggak, Han? Rumah jadi lega. Farhan mendongak, matanya merah karena kurang tidur. Bu, preman-preman itu semalam cuma pergi karena hujan deras dan takut polisi. Mereka pasti balik lagi nanti siang. Batas waktunya cuma sampai nanti malam. Kita mau bayar pakai apa? Marissa sudah pergi bawa uangnya. Halah, kamu ini penakut banget jadi laki-laki, cibir Bu Yanti. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar. Marissa itu cuma menggertak. Paling nanti sore dia balik lagi sambil nangis-nangis minta maaf. Dia itu nggak punya siapa-siapa di Jakarta selain kita. Mau tinggal di mana dia? Kolong jembatan? Mbak Marissa bawa koper, MA. Kayaknya serius, sahut Dita tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Tapi bodo amat sih, yang penting dia nggak ada di sini ngatur-ngatur kita lagi. Dengar ya, Han, Bu Yanti mencondongkan tubuhnya ke arah Farhan, memasang wajah serius yang dibuat-buat. Ibu sudah punya rencana cadangan. Kamu ingat tanah kosong di samping rumah ini? Yang biasa dipakai parkir tamu kalau ada arisan. Farhan mengangguk ragu. Ingat. Kenapa? Itu kan tanah bapakmu juga. Luasnya 200 meter. Kalau kita jual cepat, banting harga saja, lakulah 2 atau 3 miliar. Cukup buat bayar hutang ibu, sisanya bisa buat kita beli mobil baru gantiin mobil ibu yang sudah tua itu. Ucap Bu Yanti dengan mata berbinar, seolah uang itu sudah ada di tangan. Farhan mengerutkan kening. Tapi, Bu, surat-suratnya di mana? Selama ini kan Farhan gak pernah lihat sertifikat tanah itu. Ada. Tenang saja. Ibu punya fotokopinya di lemari. Sertifikat aslinya pasti terselip di berkas-berkas lama bapakmu di gudang, atau mungkin dulu dibawa bapakmu ke kantor. Gampanglah itu, nanti kita urus surat kehilangan kalau aslinya nggak ketemu. Yang penting ada pembelinya dulu. Jawab Bu Yanti menggampangkan masalah, penyakit utamanya selama ini. Kebetulan, seru Dita tiba-tiba. Teman arisan Mama, Tante Siska, kan suaminya juragan ruko. Waktu itu dia pernah naksir tanah samping itu. Coba Mama telepon sekarang. Tanpa buang waktu, Bu Yanti menyambar ponselnya. Ia menelepon dengan nada suara yang dimanis-maniskan, berubah drastis dari sosok yang semalam meraung-raung ketakutan. Halo, Jeng Siska. Apa kabar? Iya nih. Jeng, saya mau lepas tanah samping rumah nih. Iya? Butuh dana cepat buat ekspansi bisnis anak saya. Hahaha, iya biasalah proyek besar. Kasih harga teman deh. 1,5 miliar aja asal cash hari ini. Oh, mau? Serius? Oke,
Kita ketemu di notaris jam 11 ya. Suami Jeng Siska bawa uang mukanya ya. Bu Yanti menutup telepon dengan senyum lebar hingga ke telinga. Ia menepuk tangan Farhan. Beres. Masalah selesai. Siapa butuh Marisa? Kita masih kaya, nak. Farhan menghela napas panjang, sedikit lega meski hatinya masih terasa ganjil. Rasanya terlalu mudah. Ya sudah, kalau gitu Farhan izin kantor setengah hari buat antar ibu ke notaris. Mereka bersiap-siap dengan pakaian terbaik mereka, menyemprotkan parfum mahal, dan melupakan satu fakta krusial. Mereka sedang bermain api di atas lahan yang bukan milik mereka. Kantor notaris Pat Budi Santoso, SH, terletak di sebuah ruko berlantai 3 di jalan utama. Ruang tunggunya berpendingin udara sejuk dengan aroma pengharum ruangan lavender yang menenangkan. Namun, bagi Farhan, ruangan itu terasa mencekam. Bu Yanti duduk dengan gaya angkuh, tas mewahnya diletakkan di pangkuan. Di sebelahnya duduk Pak Broto, suami Tante Siska, seorang pengusaha properti yang terlihat tidak sabaran, dan Tante Siska yang sibuk memuji cincin berlian, palsu, Bu Yanti. Jadi deal ya, Jeng Yanti. 1,5 miliar bersih. Pajak-pajak Jeng Yanti yang tanggung, kata Pak Broto tegas. Saya sudah bawa cek tunai 500 juta buat DP. Sisanya besok setelah tanda tangan AJB, akta jual beli. Beres, Pak Broto. Tenang saja. Barang bagus itu, jawab Bu Yanti percaya diri. Pintu ruangan notaris terbuka. Seorang staf mempersilakan mereka masuk. Di balik meja besar yang penuh tumpukan berkas, duduk Pak Budi, notaris senior yang sudah mengenal keluarga Farhan sejak zaman almarhum ayah Farhan masih hidup. Selamat siang, Bu Yanti, Nak Farhan, sapa Pak Budi ramah namun formal. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Pak Budi. Ini saya mau jual tanah kosong di samping rumah saya ke Pak Broto. Tolong dibuatkan akta jual belinya sekarang ya. Ini fotokopi sertifikatnya dan PBB-nya, kata Bu Yanti sambil meletakkan map ke atas meja dengan gerakan dramatis. Pak Budi mengambil map itu, mengenakan kacamata bacanya, dan mulai meneliti lembaran fotokopi sertifikat tanah yang sudah agak buram itu. Ia mengetuk-ngetukkan jari di meja, lalu beralih ke layar komputernya. Ia mengetikkan nomor sertifikat untuk pengecekan data online di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Hening sejenak. Hanya suara keyboard yang terdengar. Dahi Pak Budi berkerut. Ia menatap layar, lalu menatap fotokopi itu lagi. Ia menggelengkan kepala pelan. Maaf, Bu Yanti, suara Pak Budi terdengar berat. Transaksi ini tidak bisa dilakukan. Senyum di wajah Bu Yanti memudar. Maksudnya? Kenapa nggak bisa? Pajaknya belum bayar? Nanti saya bayar potong dari uang Pak Broto. Bukan masalah pajak, Bu. Pak Budi melepas kacamatanya, menatap Bu Yanti dengan pandangan prihatin bercampur bingung. Ibu tidak bisa menjual tanah ini karena tanah ini bukan milik ibu, dan juga bukan milik almarhum suami ibu. Hah? Bapak jangan ngawur. Bu Yanti berdiri, wajahnya memerah. Suami saya yang bangun pagar tanah itu. Itu tanah warisan suami saya. Pak Broto mulai gelisah di kursinya. Ini gimana sih, Jeng? Katanya clear. Sebentar, Pak Budi mengangkat tangan menenangkan. Ia memutar layar monitornya agar bisa dilihat oleh semua orang. Di data BPN yang paling update, dan juga sesuai arsip yang pernah diurus di kantor ini 10 tahun lalu. Tanah seluas 200 meter di samping rumah, dan tanah seluas 500 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah ibu, semuanya terdaftar atas nama Bapak Wijaya. Jantung Farhan seakan berhenti berdetak. Wijaya. Itu nama ayah Marisa. Bapak Wijaya. Gumam Farhan pelan. Betul. Almarhum Bapak Wijaya, lanjut Pak Budi. Dan minggu lalu, proses balik nama waris sudah selesai. Sertifikat hak milik, SHM, tanah tersebut kini sudah resmi tercatat atas nama putri tunggalnya, Ibu Marisa. Keheningan di ruangan itu begitu peka, hingga suara jatuhnya peniti pun akan terdengar. Wajah Bu Yanti berubah dari merah pada menjadi putih pucat seperti mayat. Nggak mungkin. Desis Bu Yanti. Suami saya bilang itu tanahnya. Wijaya itu cuma teman bisnisnya. Ibu Yanti, nada Pak Budi menajam. Dulu suami ibu memang bersahabat dengan Pak Wijaya.
Pak Wijaya membeli tanah itu dan mengizinkan suami ibu membangun rumah di atasnya dengan status hak pakai, bukan hak milik. Dokumen perjanjiannya ada di arsip saya. Jadi, secara hukum, ibu hanya pemilik bangunan batanya saja, tapi tanahnya milik Marissa. Ibu tidak punya hak menjual tanah orang lain. Itu tindak pidana penipuan. Pak Broto langsung berdiri, wajahnya merah pada menahan marah. Ia menyambar cek tunai yang ada di meja. Gila ya? Kalian mau nipu saya? Jual tanah orang? Untung saya nggak langsung transfer. Ayo MA, kita pulang. Buang-buang waktu. Tunggu, Pak Broto. Ini salah paham. Saya nggak tahu. Teriak Bu Yanti panik mencoba menahan lengan Pak Broto, tapi ditepis kasar. Nggak tahu apa? Penipu. Bentak Pak Broto sebelum membanting pintu keluar. Tinggallah Bu Yanti dan Farhan yang terpaku di depan meja notaris. Farhan merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Marissa, istri yang semalam ia usir, istri yang ia tampar, ternyata adalah pemilik tanah tempat ia tidur setiap malam. Jadi, sertifikat yang asli? Suara Farhan bergetar. Sudah diambil oleh pengacara Ibu Marissa kemarin lusa, jawab Pak Budi menutup percakapan. Saran saya, Nak Farhan, segera hubungi istrimu. Karena kalau dia mau, dia bisa mengosongkan lahan itu kapan saja. Sementara kekacauan melanda keluarga Farhan, di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, suasana sangat kontras. Di lantai 25, di sebuah ruangan berdinding kaca dengan pemandangan hiruk-pikuk Jakarta dari ketinggian, Marissa duduk dengan tenang. Ia tidak lagi mengenakan daster rumahan atau pakaian sederhana yang biasa ia pakai saat melayani mertuanya. Marissa mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas, rambutnya yang panjang digelung rapi, memancarkan aura seorang wanita karir yang kompeten. Di hadapannya duduk Pak Haryo, pengacara senior berambut perak yang menjemputnya semalam. Semua aset sudah saya amankan, Nak Marissa, kata Pak Haryo sambil menyodorkan map tebal. Sertifikat tanah di Cilandak, rumah Bu Yanti, ruko di Tebet, dan deposito utama Bapak, semua sudah atas namamu. Saya juga sudah memblokir akses pihak luar untuk mencoba menggadaikan atau menjual aset tersebut, termasuk membatalkan upaya transaksi yang mungkin dilakukan Bu Yanti. Marissa menerima map itu, menyentuh permukaannya dengan lembut. Terima kasih, Pak Haryo. Bapak sudah menjaga amanah ayah dengan sangat baik. Bapakmu orang hebat, Marissa. Dia tahu suatu hari ini akan terjadi. Dia pernah bilang, biarkan Marissa belajar sabar dulu, biar dia tahu siapa yang tulus dan siapa yang musang berbulu ayam. Dan ternyata, ketakutan bapakmu terbukti, ucap Pak Haryo sambil menyesap kopinya. Marissa tersenyum getir. Saya bodoh ya, Pak? Bertahan 3 tahun di sana? Bukan bodoh, tapi terlalu baik. Dan kebaikan yang disia-siakan akan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Koreksi Pak Haryo. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Debt collector itu pasti akan kembali meneror rumah itu hari ini. Marissa memutar kursinya menghadap jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit. Saya sudah kirim kurir untuk mengantar somasi pertama. Isinya permintaan pengosongan rumah dalam waktu 7x24 jam, karena izin pakai dicabut. Itu prosedur standarnya, kan? Betul. Tapi soal hutang mertuamu? Saya tidak akan bayar. Suara Marissa datar namun tajam. Biarkan mereka merasakan konsekuensi pilihan mereka. Farhan mengusir saya karena saya menolak bayar, kan? Maka biarkan dia melihat apa yang terjadi kalau saya benar-benar tidak ada. Tapi nyawa mereka bisa terancam. Nak, preman-preman itu... Saya sudah sewa jasa keamanan swasta untuk memantau dari jauh. Pak, hanya memantau. Pastikan tidak ada yang mati atau cacat permanen. Tapi kalau cuma barang-barang disita, dibentak, atau dipermalukan tetangga, biarkan saja. Itu pelajaran mahal yang harus mereka bayar. Potong Marissa. Pak Haryo menatap klien mudanya itu dengan kagum. Gadis kecil yang dulu sering menangis kalau lututnya lecet, kini telah berubah menjadi wanita besi. Pengkhianatan suami dan mertua telah menempa Marissa menjadi sosok yang tidak lagi bisa disentuh dengan air mata palsu. Marissa mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Ada 50 panggilan tak terjawab dari
suamiku, dan mama mertua. Ia tidak memblokir nomor itu, ia sengaja membiarkannya aktif agar ia bisa melihat kepanikan mereka tanpa perlu merespons. Ini baru permulaan, Farhan, bisik Marissa pada layar ponselnya. Ia kemudian menekan tombol intercom di mejanya. Mbak Sarah, tolong siapkan mobil. Saya mau meninjau proyek ruko di Tebet. Kita harus kembali bekerja. Marissa melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi menantu yang tertindas. Ia adalah Marissa Wijaya, pemilik tahta yang sesungguhnya. Sore itu, langit Jakarta kembali mendung, sekelabu nasib keluarga Bu Yanti. Mereka baru saja pulang dari kantor notaris dengan perasaan hancur lebur. Tidak ada uang, tidak ada harapan, dan yang terparah, tidak ada harga diri. Sesampainya di depan pagar rumah, mimpi buruk mereka menjadi nyata. Gembok pagar sudah rusak. Pintu rumah terbuka lebar. 3 pria berbadan besar yang datang kemarin malam kini kembali, kali ini membawa 5 orang teman lainnya, dan sebuah truk bak terbuka yang diparkir miring menutupi jalan. "Woi, akhirnya pulang juga si Nyonya besar," teriak pimpinan debt collector itu, pria bernama Bang Jago yang memiliki tato naga di lehernya. Ia duduk santai di teras rumah Bu Yanti sambil merokok. Abu rokoknya dijatuhkan begitu saja ke lantai marmer yang biasa dipoles Marissa setiap pagi. Bu Yanti menjerit tertahan, bersembunyi di balik punggung Farhan yang juga gemetar. Bang, tolong kasih waktu lagi." Cicit Farhan, suaranya hampir tak terdengar. Bang Jago berdiri, membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. "Waktu udah habis, bos. Gue udah cek mutasi rekening bos gue, kosong. Lu bilang mau bayar pagi ini? Mana buktinya?" Itu, ada kesalahan teknis, Bang. Sertifikatnya belum bisa dijual." Farhan mencoba beralasan. "Bodoh amat. Gue nggak mau denger alasan. Sesuai janji lu semalam, kalau nggak bayar, gue sita barang-barang lu senilai hutang." Bang Jago menjentikkan jarinya. "Anak-anak, sikat. Jangan." Bu Yanti berteriak histeris saat melihat 2 orang preman masuk ke ruang tengah dan mulai mengangkat TV LED 60 inci kesayangannya. "Itu TV mahal. Jangan diambil." "Diam lu, nenek lampir," bentak salah satu preman. Kekacauan pecah. Seperti semut yang menggerogoti bangkai, para penagih hutang itu menguras isi rumah. Kulkas 2 pintu di dapur digotong keluar, isinya berhamburan ke lantai. Sofa kulit Italia tempat Bu Yanti biasa duduk bak ratu diangkat paksa. Lukisan-lukisan dinding diturunkan kasar. Dita menangis meraung-raung di pojokan saat seorang preman merampas iPhone 15 Pro Max dari tangannya. "Itu HP gue. Balikin. Mas Farhan tolongin." Farhan mencoba maju. "Bang, tolong jangan HP adik saya, itu data kuliah." Buge. Satu pukulan telak mendarat di ulu hati Farhan. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk. Napasnya sesak. Ia tidak pernah berkelahi seumur hidupnya. Fisiknya lemah, mentalnya lebih lemah lagi. Ia hanya bisa melihat dengan pandangan kabur saat rumah yang menjadi simbol status sosial ibunya dipreteli satu persatu. Tetangga mulai berkerumunan di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, memotret, dan merekam kejadian itu. Aib keluarga Bu Yanti kini menjadi tontonan gratis satu kompleks. Tidak ada yang mau menolong, karena selama ini Bu Yanti dikenal sombong dan suka merendahkan tetangga. "Rasain, makanya jangan sok kaya," bisik seorang ibu-ibu tetangga yang dulu pernah dihina Bu Yanti karena motornya jelek. Setelah 1 jam yang menyiksa, truk itu penuh. Rumah itu kini melompong. Hanya tersisa meja makan kayu yang terlalu berat untuk diangkat dan kasur busa di kamar. Karpet, gorden, elektronik, bahkan koleksi tas Bu Yanti, yang ternyata dihargai murah karena banyak yang KW, semua diangkut. "Ini baru cicilan pertama," kata Bang Jago sebelum naik ke truk. "Nilai barang rongsokan lu ini paling cuma nutup 100 juta. Masih kurang 900 juta lagi. Gue kasih waktu 2 hari lagi. Kalau nggak lunas, sertifikat rumah ini yang gue ambil paksa. Gue nggak peduli sertifikat itu atas nama siapa, gue bakar rumah ini sekalian." Truk itu pergi meninggalkan asap hitam yang menyesakan. Bu Yanti merosot ke lantai yang kini kosong dan kotor oleh jejak sepatu lumpur para preman.
Ia memandang sekeliling ruangan yang dulu mewah, kini seperti rumah hantu. Marissa. Rintih Bu Yanti. Ini gara-gara Marissa? Bukannya introspeksi diri, wanita itu masih saja menyalahkan orang lain. Malam itu, rumah terasa gelap gulita. Bukan hanya karena lampu kristal gantungnya sudah diambil preman, tapi karena suasana hati penghuninya yang sudah mati. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar butut yang ditemukan di gudang. Perut Farhan berbunyi. Lapar. Tidak ada makanan, kulkas sudah tidak ada. Dompetnya kosong karena semua uang tunai di dompetnya tadi juga diambil preman sebagai uang rokok. Mas lapar, rengek Dita. Wajahnya sembab, tanpa make up, terlihat seperti anak kecil yang kehilangan arah. Farhan tidak menjawab. Pikirannya melayang pada kejadian di kantor notaris tadi siang. Tanah ini milik Marissa. Rumah ini berdiri di tanah Marissa. Fakta itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Dengan tangan gemetar, Farhan mengeluarkan ponselnya, satu-satunya barang berharga yang berhasil ia sembunyikan di celana dalamnya saat penggeledahan tadi. Layarnya retak sedikit, tapi masih berfungsi. Ia menekan nomor Marissa. Lagi. Tut, tut, tut. Tersambung. Tapi tidak diangkat. Angkat, Sa, tolong angkat. Gumam Farhan putus asa. Maafin aku, Sa. Aku butuh kamu. Di seberang kota, di apartemen barunya yang hangat dan nyaman, Marissa sedang menikmati secangkir teh chamomile sambil membaca buku. Ponselnya bergetar di meja sisi, menampilkan nama, suamiku. Marissa melirik layar itu. Ada dorongan kecil di hatinya untuk mengangkat, sisa-sisa rasa sayang yang mungkin masih tertinggal. Tapi kemudian ia teringat tamparan di pipinya. Ia teringat kata-kata Farhan, kalau kamu lebih cinta sama uangmu, silakan pergi. Marissa membalikkan ponselnya menghadap ke bawah. Silent mode. Ia memilih ketenangan jiwanya daripada drama suaminya. Di rumah Bu Yanti, Farhan membanting ponselnya ketikar. Nggak diangkat. Sialan. Dasar istri durhaka. Dia pasti lagi ketawa-ketawa sekarang lihat kita menderita. Maki Bu Yanti. Awas saja kalau ketemu, ibu jambak rambutnya. Sudah, Bu, diam, bentak Farhan tiba-tiba. Bu Yanti ternganga. Seumur hidup, Farhan tidak pernah membentaknya. Kamu berani bentak ibu. Ibu sadar nggak sih? Kita ini gembel sekarang. Kita numpang di tanah Marissa. Kalau Marissa mau, detik ini juga kita bisa ditendang keluar ke jalanan. Teriak Farhan frustrasi, air mata frustrasi mengalir di pipinya. Berhenti menyalahkan Marissa. Ini salah ibu yang hutang. Ini salah ibu yang maksa aku usir dia. Belum sempat Bu Yanti membalas, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Paket, seru suara kurir. Farhan bangkit dengan lunglai. Siapa yang kirim paket di saat seperti ini? Ia berjalan ke depan. Seorang kurir ekspedisi menyerahkan amplop coklat besar dengan kop surat resmi, Kantor Hukum Harioth Rekan. Jantung Farhan berdegup kencang. Ia menandatangani resi dengan tangan gemetar, lalu membuka amplop itu di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Isinya selembar surat dengan judul besar dan tebal. Somasi pertama dan pemberitahuan pengosongan lahan. Kepada YTH. Penghuni liar di Jalan Cempaka nomor 5. Mata Farhan membelalak membaca baris demi baris. Bahwa klien kami, Ibu Marissa Wijaya, selaku pemilik sah tanah berdasarkan SHM nomor 1024, dengan ini mencabut izin pakai yang pernah diberikan. Memerintahkan penghuni untuk mengosongkan seluruh bangunan dan lahan dalam waktu 7x24 jam, sejak surat ini diterima. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilakukan upaya eksekusi paksa dengan bantuan aparat hukum. Kertas itu jatuh dari tangan Farhan, melayang pelan ke tanah yang basah. Lututnya goyah, dan ia ambruk berlutut di halaman. Habis sudah. Tidak ada lagi tempat berlindung. Marissa tidak main-main. Dia bukan lagi istri yang bisa dibentak dan disuruh-suruh. Dia kini datang sebagai pemilik takdir mereka, membawa palu godam hukum untuk meruntuhkan sisa-sisa kesombongan keluarga ini. Farhan mendongak ke langit gelap, membayangkan wajah Marissa. Bukan wajah takut, melainkan wajah dingin yang penuh kuasa.
Kamu benar-benar menghancurkan kami, Sa? Bisik Farhan di tengah keheningan malam yang mencekam. Kertas putih dengan kop surat kantor hukum Haryo rekan itu tergeletak di atas meja ruang tamu yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi vas bunga kristal atau taplak meja rendah impor. Hanya ada kayu meja yang berdebu dan selembar kertas yang beratnya seolah mampu meruntuhkan atap rumah. Farhan duduk bersila di lantai, membaca ulang isi surat itu untuk yang ke-10 kalinya dengan bantuan cahaya senter ponsel, karena lampu teras remang-remang dan suasana di dalam rumah terasa suram. Baca yang keras, Han. Ibu nggak bisa baca tulisan kecil-kecil begitu. Kacamata ibu hilang entah kemana pas orang-orang biadab itu ngambil barang. Seru Bu Yanti tidak sabaran. Ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan, masih mengenakan daster sutra yang kini tampak kusut dan kotor. Farhan menarik napas panjang. Suaranya parau karena dehidrasi dan stres. Poin ketiga. Farhan membaca dengan gemetar. Bahwa klien kami, Ibu Marissa Wijaya, memberikan opsi kepada penghuni saat ini. Jika ingin tetap menempati lahan tersebut, penghuni wajib membeli tanah seluas 500 meter persegi ini, sesuai harga pasar yang berlaku di kawasan Cilandak saat ini, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. 5 miliar? Pekik Dita. Suaranya melengking memecah keheningan malam. Gila. Mbak Marissa gila. Mana ada tanah semahal itu? Itu harga pasar, Dit. Daerah sini memang mahal. Gumam Farhan lemas. Lanjut ke poin 4. Apabila dalam waktu 7x 24 jam tidak ada pembayaran atau kesepakatan jual-beli, maka penghuni wajib mengosongkan lahan secara sukarela. Jika tidak, akan dilakukan upaya hukum pidana atas tuduhan penyerobotan lahan dan eksekusi pengosongan paksa. Bu Yanti mendengus kasar, wajahnya merah pada menahan amarah yang tidak pada tempatnya. Dasar serakah. Dia mau memeras kita? 5 miliar? Dari mana kita dapat uang segitu? Buat bayar hutang rentenir 1 miliar saja kita sudah mau mati. Sekarang dia minta 5 kali lipat. Bu, ini bukan memeras. Ini hak dia. Tanah ini milik dia. Farhan mencoba menyuntikkan sedikit logika, meski ia tahu ibunya kebal terhadap akal sehat. Kita tinggal di sini gratis puluhan tahun, Bu. Wajar kalau pemiliknya minta bayaran atau minta kita pergi. Kamu belain dia terus. Bu Yanti melempar bantal sofa, yang sudah sobek dan tidak diambil preman, ke arah Farhan. Istrimu itu iblis berwajah malaikat. Dia tahu kita lagi susah, malah ditekan sampai leher. Harusnya dia bantu kita, bukan malah mau ngusir mertua sendiri. Dia bukan istriku lagi, Bu. Ingat, aku sudah mengusirnya. Ibu yang suruh, jawab Farhan dingin. Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk ulu hatinya sendiri. Halah, jangan salahin ibu terus. Bu Yanti berdiri, mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Pokoknya ibu nggak mau pergi. Ini rumah ibu, suami ibu yang bangun temboknya, pasang atapnya. Enak saja si Marissa mau ngambil. Biar dia bawa polisi 1 kompi pun, ibu bakal tiduran di depan pagar. Langkahi dulu mayat ibu. Farhan memijat kepalanya yang berdenyut hebat. Ancaman Bu Yanti terdengar konyol di telinganya. Melawan hukum dengan drama tangisan tidak akan mempan di hadapan sertifikat tanah yang sah. Marissa memegang kartu as, sementara mereka bahkan tidak memegang kartu apa-apa. Kita harus bicara sama dia, Bu. Kita harus minta ampun, kata Farhan akhirnya. Besok pagi aku akan cari dia. Aku akan sujud kalau perlu. Harga diriku sudah nggak ada harganya dibanding nasib kita. Jangan mau, Mas. Jangan rendahkan harga diri kita. Dita memprovokasi. Diam kamu Dita. Bentak Farhan, membuat adiknya terlonjak kaget. Kamu bisa ngomong begitu karena kamu nggak mikir. Kalau lusa kita diusir, kamu mau tidur di mana? Di emperan toko? Kamu mau teman-teman gaulmu lihat kamu jadi gembel? Dita langsung kicep. Wajahnya pucat membayangkan skenario mengerikan itu. Besok aku akan cari Marissa, tegas Farhan sekali lagi, lebih kepada dirinya sendiri. Ini satu-satunya jalan. Pagi harinya, Farhan bangun dengan tubuh pegal linu karena tidur di lantai keras tanpa alas yang layak. Ia mandi dengan air dingin, pemanas air sudah dicopot preman, dan mengenakan kemeja kerja terbaiknya yang tersisa.
Kemeja itu agak kusut karena tidak disetrika, tapi Farhan tidak peduli. Ia tidak pergi ke kantor tempatnya bekerja. Ia tahu, konsentrasinya sudah hancur. Ia membolos hari ini demi misi penyelamatan nyawa keluarganya. Tujuan pertamanya adalah kantor lama Marissa. Dulu, sebelum menikah, Marissa sempat bekerja di perusahaan properti milik ayahnya yang berkantor di bilangan Jakarta Selatan. Farhan berharap Marissa kembali ke sana. Menggunakan ojek online, karena mobilnya sudah tidak ada bensin dan STNK-nya entah di mana, Farhan sampai di depan gedung perkantoran megah itu. Gedung tinggi berlapis kaca biru yang memantulkan sinar matahari terik. Farhan berjalan menuju lobi. Dulu, ia pernah menjemput Marissa di sini dengan bangga. Tapi sekarang, langkahnya berat. Sepatunya yang belum dipirau terlihat kusam di atas lantai marmer lobi yang mengkilap. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Sapa resepsionis cantik dengan ramah, namun matanya menelisik penampilan Farhan yang sedikit berantakan. "Saya mau bertemu Ibu Marissa Wijaya." "Saya suaminya," kata Farhan, mencoba terdengar berwibawa. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya, lalu menatap Farhan dengan pandangan sopan yang dibuat-buat. "Maaf, Pak. Ibu Marissa memang berkantor di sini, di lantai direksi. Tapi beliau sedang ada rapat penting dengan investor asing. Apakah Bapak sudah buat janji?" "Saya suaminya, Mbak." "Masa suami mau ketemu istri harus buat janji?" Nada Farhan meninggi karena panik. "Maaf, Pak. Itu prosedurnya. Instruksi dari asisten Ibu Marissa, semua tamu tanpa terkecuali harus ada janji temu." "Apalagi?" Resepsionis itu ragu sejenak. "Nama Bapak Farhan, kan? Nama Bapak ada di daftar blacklist keamanan kami. Bapak dilarang naik ke lantai atas." Dunia Farhan runtuh. Blacklist? Istrinya sendiri memasukkan namanya ke daftar hitam keamanan? "Tolong, Mbak sebentar saja. 5 menit. Ini soal hidup dan mati." Farhan memelas, harga dirinya sudah ia buang ke tong sampah. "Tolong Bapak keluar, atau saya panggil security," jawab resepsionis itu tegas. Farhan mundur selangkah. Ia berjalan gontai keluar lobi. Ia tidak pulang. Ia menunggu di trotoar seberang gedung, di bawah pohon, berharap bisa mencegat Marissa saat jam makan siang. Berjam-jam ia berdiri kepanasan. Perutnya melilit perih karena belum sarapan. Keringat membasahi punggungnya. Ia tampak menyedihkan, persis seperti pengemis yang memakai baju kantoran. Pukul 1 siang, sebuah mobil Alphard hitam mewah keluar dari basement gedung. Kaca jendela belakangnya tidak terlalu gelap. Farhan bisa melihatnya. Di dalam mobil itu, Marissa duduk dengan anggun. Ia sedang tertawa, berbicara dengan seorang pria tua berjas, mungkin investor. Wajah Marissa tampak bersinar, penuh percaya diri, dan cantik luar biasa. Jauh lebih cantik daripada saat ia dasteran di rumah melayani omelan Bu Yanti. Wanita itu tampak seperti ratu di singgasananya. "Marissa!" teriak Farhan sambil berlari mengejar mobil itu. Ia melambaikan tangan putus asa. "Marissa! Berhenti! Ini aku, Farhan." Namun mobil itu melaju kencang, menembus kemacetan, meninggalkan Farhan yang tersedak asap knalpot. Marissa mungkin tidak melihatnya, atau mungkin melihat tapi memilih untuk tidak peduli. Farhan berhenti berlari, napasnya memburu. Ia memegang lututnya, menatap nanar mobil yang menghilang di tikungan. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar jarak fisik. Itu adalah jurang pemisah nasib. Marissa sudah terbang tinggi ke langit, sementara Farhan sedang merangkak di lumpur yang ia ciptakan sendiri. Penyesalan itu datang bukan sebagai gelombang, tapi sebagai tsunami yang menghantam dadanya hingga sesak. "Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan?" bisik Farhan. Bayangan saat ia menampar Marissa kembali berputar di otaknya, menyiksanya lebih kejam daripada rasa lapar. Farhan pulang ke rumah dengan tangan hampa saat langit sudah gelap. Begitu ia membuka pintu, aura negatif langsung menyergapnya. Di ruang tengah yang gelap, listrik belum diputus tapi mereka mematikan lampu demi hemat token yang tinggal sedikit. Bu Yanti dan Dita sedang bertengkar hebat. "Mama sih. Coba Mama nggak maksa beli tas Hermes palsu itu bulan lalu. Kita masih punya tabungan," teriak Dita. "Kamu nyalahin Mama? Kamu sendiri kerjanya cuma minta duit buat nongkrong."
Kuliah nggak lulus-lulus. Semesteran nunggak, bisanya cuma habisin duit Farhan. Balas Bu Yanti tak mau kalah. Stop. Cukup. Farhan membanting pintu, membuat kedua wanita itu terdiam. Farhan berjalan masuk, melempar tas kerjanya ke lantai. Kalian berdua bisa diam nggak? Aku capek. Aku seharian nungguin Marissa kayak orang gila di pinggir jalan. Dihina satpam, kepanasan, kelaparan, dan kalian di sini cuma bisa ribut. Terus hasilnya mana? Mana Marissa? Dia mau bayarin hutang kita? Tanya Bu Yanti antusias, tidak peduli pada penderitaan anaknya. Farhan tertawa hambar. Tawa yang mengerikan. Hasilnya 0, Bu. Marissa nggak mau ketemu aku. Namaku di blacklist. Dia sudah menutup semua pintu. Kita sendirian sekarang. Bu Yanti ternganga. Harapan terakhirnya pupus. Terus gimana? Besok lusa batas waktunya habis. Ya kita harus siap-siap pergi, jawab Farhan datar. Pergi kemana? Bu Yanti histeris. Ibu nggak punya saudara di Jakarta. Rumah nenekmu di kampung sudah dijual buat biaya nikah Dita yang batal dulu. Kita mau tidur di mana? Dita mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Aku nggak mau jadi gembel, Mas. Temen-temenku bakal ngetawain aku. Aku malu. Malu? Farhan menatap adiknya dengan jijik. Kamu tahu apa yang memalukan, Dit? Yang memalukan itu kita hidup sok kaya pakai uang hutang. Yang memalukan itu kita menginjak-injak orang yang tulus sama kita. Kamu malu sama teman-temanmu? Asal kamu tahu ya, Dit, uang semesteran kamu bulan lalu itu dibayar pakai uang tabungan Marissa. Bukan uang Mas. Dita terdiam, matanya membelalak kaget. Iya, lanjut Farhan, membongkar semua rahasia. Dan ibu, obat ibu yang mahal itu, suplemen kolagen ibu, itu Marissa yang beli pakai uang jualan online-nya. Gaji Mas nggak pernah cukup, Bu, tapi Marissa nggak pernah ngeluh. Dia tutupi kekurangan kita. Dan apa balasan kita? Kita usir dia kayak anjing. Farhan menumpahkan semua kekesalannya. Ia menunjuk wajah ibunya. Ini semua salah ibu. Ketamakan ibu yang menghancurkan keluarga ini. Ibu yang maksa aku ceraikan Marissa secara agama malam itu. Sekarang ibu nikmati hasilnya. Kurang ajar kamu anak durhaka. Bu Yanti hendak memukul Farhan, tapi tenaganya lemah karena lapar. Ia malah jatuh terduduk, menangis meraung-raung menyesali nasib, tapi tetap tidak mau mengakui kesalahan. Malam itu, keluarga itu hancur berkeping-keping. Rasa lapar menggerogoti perut mereka, tapi rasa saling benci menggerogoti jiwa mereka lebih parah lagi. Rumah mewah itu terasa seperti neraka yang dingin. Hari berikutnya, H2 sebelum tenggat waktu pengosongan rumah. Bu Yanti bangun dengan mata bengkak tapi dengan tekad baru. Tekad seorang penipu ulung yang terdesak. Ia tidak bisa mengandalkan Farhan yang sudah patah semangat. Ia harus bergerak sendiri. Ia teringat satu hal. Di laci meja riasnya yang untungnya tidak diangkut preman, karena terlihat tua dan jelek, masih ada kotak perhiasan rahasia. Di sana tersimpan satu set kalung dan gelang berlian peninggalan neneknya, atau begitulah yang selalu ia ceritakan pada orang-orang. Ini penyelamatku, gumam Bu Yanti sambil menggenggam kotak beludru merah itu. Kalau dijual, ini pasti laku 200 atau 300 juta. Cukup buat sewa rumah bagus dan hidup setahun. Tanpa memberitahu Farhan atau Dita, Bu Yanti menyelinap keluar rumah. Ia naik angkot, sebuah penurunan derajat yang luar biasa baginya, menuju pasar emas di pusat kota. Ia berjalan dengan dagu diangkat tinggi, masuk ke toko emas terbesar. Saya mau jual ini. Barang antik, warisan keluarga Ningrat, katanya angkuh pada penjaga toko. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, mengambil perhiasan itu. Ia mengamatinya dengan kaca pembesar, lalu mengetesnya dengan alat khusus. Ia mengerenyitkan dahi, lalu menatap Bu Yanti dengan pandangan aneh. Ibu mau jual ini berapa? Tanya pemilik toko. Yah, karena saya lagi butuh cepat, saya lepas 150 juta saja. Murah kan? Tawar Bu Yanti. Pemilik toko itu tertawa terbahak-bahak, membuat pengunjung lain menoleh. Ibu ini pelawak ya? 150 juta? Bu, ini mainan. Ini kaca biasa,
bukan berlian. Emasnya juga cuma sepuhan, dalamnya tembaga. Kalau saya beli, paling saya hargai Rp50.000 buat rongsokan. Wajah Bu Yanti merah padam. Jangan sembarangan ya. Ini warisan nenek saya. Berarti nenek ibu ditipu, atau ibu yang mau nipu saya? Nada pemilik toko meninggi. Pergi sana. Jangan bikin keributan di toko saya. Bu Yanti diusir keluar layaknya pengemis. Ia berdiri di trotoar pasar yang becek, memegang kalung palsu itu dengan tangan gemetar. Baru saat itulah memori masa lalu menghantamnya. Dulu, ia memang membeli perhiasan ini di pasar loak demi pamer ke tetangga. Lalu ia berbohong pada dirinya sendiri begitu lama sampai ia percaya kebohongannya sendiri. Palsu. Desisnya. Semua hidupku palsu. Belum selesai penderitaannya, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Selamat siang, Bu Yanti. Saya dari pihak leasing mobil. Suara di seberang sana tegas dan tanpa basa-basi. Kami mendapat laporan bahwa Ibu berusaha menggadaikan BPKB mobil Honda Jazz yang ada di garasi Ibu lewat calo kemarin sore. Bu Yanti terkejut. Memang kemarin ia sempat menghubungi calo gadai gelap lewat telepon, mencoba menggadaikan mobil Dita, yang untungnya sedang dibawa Dita keluar saat preman datang, jadi selamat dari penyitaan. Iya. Kenapa? Itu mobil anak saya. Mobil itu atas nama Ibu Marissa, Bu. Dan cicilannya sudah menunggak 3 bulan yang biasanya dibayar oleh Ibu Marissa. Karena Ibu Marissa sudah melapor pemblokiran aset, maka kami akan menarik unit mobil tersebut hari ini juga. Tim kami sedang menuju lokasi di mana unit terdeteksi GPS-nya. Jangan, teriak Bu Yanti. Itu kendaraan terakhir mereka. Sudah terlambat, Bu. Selamat siang. Telepon ditutup. Bu Yanti merosot di pinggir jalan. Rencananya menjual perhiasan gagal. Rencananya menggadaikan mobil gagal. Marissa benar-benar menutup semua celah. Menantunya itu seperti pemain catur yang sudah memprediksi 5 langkah ke depan, mematikan semua pergerakan lawan bahkan sebelum lawan bergerak. H1. Hari terakhir sebelum kiamat kecil itu terjadi. Suasana di rumah Bu Yanti bukan lagi tegang, tapi sudah masuk tahap kritis. Listrik akhirnya diputus oleh PLN pagi tadi. Air PDAM juga sudah mati. Mereka tidak bisa mandi, tidak bisa menyalakan kipas angin. Panas, bau, dan gelap. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Bukan mobil Marissa, tapi mobil Bang Jago, si penagih hutang. Bang Jago turun sendirian, tidak membawa pasukan. Tapi auranya jauh lebih menakutkan. Ia berjalan santai masuk ke halaman, menendang pintu depan yang tidak terkunci. Farhan, Bu Yanti, dan Dita sedang duduk melingkar di lantai, membagi sebungkus roti tawar yang sudah agak keras, satu-satunya makanan yang bisa dibeli Farhan dengan sisa uang receh. Enak sarapannya? Tanya Bang Jago sambil tersenyum miring. Mereka bertiga tersedak. Farhan langsung berdiri, melindungi ibu dan adiknya. Bang, ampun bang. Kami belum ada uang. Suara Farhan bergetar hebat. Bang Jago mendekat, ia tidak memukul. Ia hanya menepuk-nepuk pipi Farhan pelan, tapi tepukan itu terasa seperti ancaman pembunuhan. Gue dengar dari tetangga, besok kalian bakal diusir dari sini ya sama yang punya tanah, tanya Bang Jago. Farhan mengangguk kaku. Nah, berarti besok kalian jadi gembel. Kalau jadi gembel, makin susah dong gue nagihnya. Bang Jago tertawa kecil. Jadi gini aja, gue kasih penawaran terakhir. Besok pas kalian diusir, gue bakal datang bawa truk lagi. Gue bakal ambil sisa apa aja yang nempel di badan kalian. Jam tangan, cincin kawin lu, sepatu, baju yang layak jual, semuanya. Setelah itu, sisa hutangnya gue anggap lunas. Tapi, Bang Jago mendekatkan wajahnya ke telinga Farhan. Tapi sebagai gantinya, gue bakal potong 1 jari kelingking lu buat kenang-kenangan. Biar lu inget seumur hidup jangan pernah main-main sama duit bos gue. Mata Farhan terbelalak. Keringat dingin mengucur deras. Dita menahan jeritan. Gue serius. Besok jam 8 pagi gue di sini. Siapin mental lu, atau siapin duit 900 juta. Pilih sendiri. Bang Jago berbalik dan pergi,
meninggalkan teror yang melumpuhkan syaraf. Baru 5 menit Bang Jago pergi, datang lagi tamu tak diundang. Kali ini Pak Haryo, pengacara Marissa, didampingi 2 orang polisi berseragam. "Selamat siang," sapa Pak Haryo sopan namun tegas. Farhan merasa lututnya tidak bertulang lagi. Ia menyandar ke tembok agar tidak jatuh. "Saya mewakili Ibu Marissa, menyampaikan peringatan terakhir." Pak Haryo menyerahkan surat lagi. "Besok, tepat pukul 9 pagi, tim eksekusi akan datang. Kami harap rumah sudah kosong. Jika masih ada orang atau barang, kami akan keluarkan paksa. Polisi akan mengawal proses ini untuk memastikan tidak ada keributan." "Pak Haryo." Bu Yanti merangkak mendekat, memegang kaki celana pengacara itu. "Tolong sampaikan ke Marissa, Ibu minta ampun. Ibu salah. Jangan usir kami. Di luar sana ada preman mau potong jari anak saya." Pak Haryo menatap Bu Yanti dengan pandangan datar. Tidak ada rasa iba di matanya, hanya profesionalitas. "Bu Yanti, semua ini adalah konsekuensi dari perbuatan Ibu sendiri. Ibu Marissa berpesan, hutang adalah tanggung jawab pembuat hutang. Keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing. Beliau tidak akan ikut campur urusan Ibu dengan rentenir." Pak Haryo melepaskan pegangan tangan Bu Yanti pelan-pelan. "Siapkan diri kalian. Besok adalah hari penghakiman." Setelah rombongan pengacara pergi, rumah itu hening. Hening yang mematikan. Mereka terjepit di antara 2 tembok kematian. Di satu sisi, preman yang akan memotong jari Farhan jam 8 pagi. Di sisi lain, polisi yang akan menyeret mereka keluar jam 9 pagi. Dan di tengah-tengahnya, ada hutang 900 juta dan ketiadaan tempat berteduh. "Kita tamat," bisik Farhan. Ia merosot ke lantai, menatap langit-langit yang kotor. Di saat itulah, ego Bu Yanti, Dita, dan Farhan benar-benar hancur menjadi debu. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi gengsi. Yang ada hanya ketakutan murni dan penyesalan yang terlambat datangnya. Mereka sadar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka ini hanyalah Marissa. Wanita yang mereka buang. Dan besok, mereka harus melakukan hal yang paling memalukan dalam hidup mereka. Memohon belas kasihan di depan umum kepada wanita yang pernah mereka hina. Matahari pagi itu bersinar terik. Namun bagi penghuni rumah Jalan Cempaka nomor 5, sinar itu terasa dingin menusuk tulang. Jam dinding di ruang tengah yang sudah mati jarumnya seolah mengejek mereka. Farhan tidak membutuhkan jam untuk tahu waktu. Detak jantungnya sendiri adalah penghitung mundur yang menyiksa. Pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Farhan, Bu Yanti, dan Dita duduk berdempetan di teras depan. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang tersisa, bukan untuk bergaya, tapi karena mereka tahu mereka mungkin tidak akan pernah masuk ke rumah itu lagi. Wajah mereka pucat pasi, mata cekung kurang tidur, dan bibir kering pecah-pecah karena dehidrasi. "Mas, aku takut," bisik Dita sambil memeluk lengan Farhan erat-erat. Tubuh gadis itu gemetar hebat. Farhan tidak menjawab. Ia menatap pagar besi yang setengah terbuka. Di tangannya, ia memegang sebilah pisau dapur kecil berkarat, bukan untuk melawan preman, tapi sebuah upaya menyedihkan untuk sekadar merasa punya pertahanan. Padahal ia tahu, di hadapan Bang Jago, pisau itu tidak ada gunanya. "Berdoa, Bu. Berdoa," gumam Farhan. "Ibu sudah berdoa dari semalam, Han. Tapi Tuhan kayaknya sudah tutup kuping." Isak Bu Yanti putus asa. Tepat pukul 8 WIB, suara deru motor knalpot bising memecah keheningan pagi. 1 motor. 2 motor. 3 motor. Dan sebuah mobil jeep tua berwarna hitam. Rombongan Bang Jago datang tepat waktu seperti malaikat pencabut nyawa. Mereka turun dengan santai, seolah sedang piknik. Bang Jago mengenakan kaos kutang hitam yang memperlihatkan otot-otot lengannya yang penuh tato, sambil membawa sebuah tongkat baseball besi. Anak buahnya ada yang membawa linggis, ada yang hanya mengepalkan tangan dengan cincin batu akik besar. Bang Jago menendang pagar hingga terbuka lebar. "Brak, selamat pagi, keluarga bahagia," sapa Bang Jago dengan senyum lebar yang mengerikan. "Sesuai janji gue kemarin. Udah siapin duit 900 jutanya? Farhan berdiri, lututnya goyah.
Ia menjatuhkan pisau dapur kecilnya, karena tangannya terlalu licin oleh keringat dingin. Bang tolong, Bang kasih kami waktu sedikit lagi. Bang Jago menggelengkan kepala, pura-pura kecewa. Yah, jawaban klasik. Gue udah bosen denger itu. Berarti opsi kedua ya? Potong jari atau kita ambil semua yang nempel di badan. Tanpa aba-aba, dua anak buah Bang Jago maju. Mereka menyergap Farhan. Dita menjerit histeris saat melihat kakaknya diseret kasar ke tengah halaman rumput yang mulai kering. Bu Yanti mencoba memukul preman itu, tapi ia didorong hingga jatuh terjerembab ke tanah. Pegang tangannya, perintah Bang Jago. Dua preman menahan tubuh Farhan di tanah, satu lagi memaksa telapak tangan kiri Farhan terbuka di atas paving block. Bang Jago mengeluarkan sebuah pisau lipat taktis yang berkilau tajam di bawah sinar matahari. Jangan, tolong. Ambil apa aja, jangan jari anak saya. Bu Yanti merangkak, memeluk kaki Bang Jago. Ambil ginjal saya. Jangan anak saya. Ginjal lu udah tua, nggak laku, Nek. Bang Jago menendang bahu Bu Yanti pelan untuk menyingkirkannya. Ia berjongkok di depan Farhan yang sudah menangis seperti anak kecil. Sorry ya, Han. Business is business. Ini buat pelajaran biar lu inget bayar hutang. Bang Jago menempelkan mata pisau dingin itu ke kulit jari kelingking Farhan. Farhan memejamkan mata, menjerit tertahan, menanti rasa sakit yang akan mengubah hidupnya menjadi cacat selamanya. Di saat ujung pisau mulai menekan kulit, wiu, wiu, wiu. Suara sirine polisi meraung-raung dari ujung jalan. Bang Jago berhenti. Ia menoleh kaget. Siapa tuh yang panggil polisi? Bentaknya pada anak buahnya. Bukan kita, bos. 3 mobil patroli polisi masuk ke jalan kompleks, diikuti oleh 2 truk besar bertuliskan, jasa pindahan, dan di belakangnya, sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Rombongan eksekusi pengosongan lahan telah tiba. Tepat pukul 9 kurang sedikit. Bang Jago langsung berdiri, menyembunyikan pisaunya. Cih, sialan. Kenapa ada polisi? Polisi turun dari mobil dengan senjata lengkap. Diikuti oleh Pak Haryo dan tim jurusita pengadilan. Suasana berubah tegang. Kriminal jalanan berhadapan dengan aparat hukum resmi. Namun, bukan polisi yang membuat semua orang terpaku, melainkan sosok yang turun dari pintu belakang sedan mewah itu. Seorang wanita dengan kacamata hitam besar, mengenakan dres batik modern yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan irama percaya diri. Marissa. Marissa berdiri di depan pagar rumah yang pernah ia tinggali. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap kerumunan itu dengan tatapan datar. Ia melihat Farhan yang terkapar di tanah dengan baju kotor, Bu Yanti yang rambutnya acak-acakan penuh debu, dan Dita yang menangis memeluk tiang teras. Lalu ia melihat Bang Jago dan preman-premannya. Selamat pagi, Pak Polisi, sapa Marissa tenang pada perwira polisi yang mendampinginya. Sepertinya ada tamu tak diundang di properti saya selain penghuni liar ini. Polisi itu mengangguk, lalu menatap tajam ke arah Bang Jago. Kalian sedang apa di sini? Bubar? Atau kami angkut semua ke polsek atas tuduhan penganiayaan? Bang Jago, meski garang, tahu ia kalah jumlah dan wewenang. Ia mengangkat tangan tanda damai. Eits, santai Pak. Kita cuma lagi nagih hutang secara kekeluargaan kok. Nggak ada kekerasan. Nagih hutang kok bawa pisau? Sindir Marissa tajam. Suaranya terdengar jelas di telinga Farhan. Farhan mendongak. Melihat Marissa berdiri di sana, dikawal polisi dan pengacara, ia merasakan campuran rasa malu yang luar biasa dan secercah harapan. Istrinya, mantan istrinya, terlihat begitu bersinar, begitu jauh di atas mereka yang kini berkubang lumpur. Melihat Marissa, pertahanan Bu Yanti runtuh seketika. Ego, gengsi, kesombongan yang selama ini menjadi baju zirahnya, hancur lebur di hadapan ketakutan akan kematian dan kemiskinan. Bu Yanti melihat Marissa bukan lagi sebagai menantu yang ia benci, tapi sebagai satu-satunya dewi penyelamat yang bisa menghentikan preman itu memotong jari anaknya. Dengan sisa tenaganya, Bu Yanti bangkit dan berlari tertatih-tatih ke arah Marissa. Marissa, Marissa anakku. Bu Yanti menerobos barisan polisi yang hendak menahannya,
dan langsung menjatuhkan dirinya di depan kaki Marissa. Ia tidak hanya berlutut. Ia bersujud. Dahinya menyentuh ujung sepatu hak tinggi Marissa yang bersih. Ia mencium kaki menantunya itu sambil meraung histeris. Ampun, Marissa. Ampun. Ibu salah. Ibu dosa besar sama kamu. Tolong ibu, nak. Tolong Farhan. Mereka mau bunuh Farhan. Tolong bayarin hutang itu. Ibu janji akan jadi budak kamu seumur hidup. Ibu rela nyuci kaki kamu, minum air cucian kaki kamu, asal kamu tolong kami. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus mengejutkan. Tetangga-tetangga yang menonton dari kejauhan menutup mulut, mereka tak percaya. Bu Yanti, sang ratu sosialita kompleks yang angkuh, kini mencium kaki menantunya di aspal yang panas. Farhan yang melihat ibunya bersujud seperti itu merasa hatinya diiris sembilu. Ia merangkak mendekat, lalu ikut menjatuhkan diri berlutut di samping ibunya. Suara Farhan parau. Aku nggak minta kita balik. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi tolong nyawa ibu dan Dita. Hutang itu, preman itu nggak akan lepasin kami kalau nggak dibayar hari ini. Dita pun ikut lari dan memeluk kaki Marissa yang sebelah lagi. Mbak Marissa, maafin Dita, Mbak. Dita janji nggak bakal kurang ajar lagi. Tolongin kami. 3 manusia itu bersimpuh, menangis, memohon belas kasihan di bawah kaki wanita yang dulu mereka usir. Marissa tidak mundur, tapi juga tidak menyentuh mereka. Ia berdiri tegak, memandang ke bawah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa iba, tapi lebih besar rasa lelah melihat drama ini. Bangun, kata Marissa pelan. Kalian mempermalukan diri sendiri. Nggak mau. Ibu nggak mau bangun kalau kamu nggak janji tolongin. Bu Yanti makin histeris, air mata dan ingusnya membasahi sepatu Marissa. Marissa menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Bang Jago yang masih berdiri menonton drama itu sambil merokok. Hei, kamu. Kepala preman, panggil Marissa. Bang Jago menunjuk dirinya sendiri. Gue? Kenapa, Bu Bos? Berapa total sisa hutang orang-orang ini? Tanya Marissa dingin. Pokok plus bunga, sisa 900 juta pas. Kalau dibayar sekarang, gue diskon jadi 850 juta deh. Biar cepet kelar, gue juga males urusan sama polisi, jawab Bang Jago. Bu Yanti mendongak, matanya berbinar penuh harap. Marissa, kamu mau bayarin? Ya Allah, mulia sekali hatimu, nak. Marissa menatap mertuanya tajam, membuat Bu Yanti terdiam. Jangan salah paham, Bu Yanti. Saya tidak akan membayarkan hutang ibu cuma-cuma. Saya bukan pahlawan kesiangan, dan saya bukan mesin ATM ibu, ucap Marissa tegas. Lalu, Marissa beralih menatap Pak Haryo. Pak Haryo, tolong siapkan dokumen akta jual beli bangunan. Hanya bangunannya saja. Tanahnya sudah milik saya. Marissa kembali menatap Farhan dan Bu Yanti. Dengar baik-baik. Saya akan membeli bangunan fisik rumah tua ini, tembok, atap, ubin, dan rongsokannya, seharga 850 juta rupiah. Uangnya tidak akan saya berikan ke tangan kalian, tapi langsung saya transfer ke rekening bos preman ini untuk melunasi hutang kalian. Dengan begitu, kalian bebas dari hutang, jari Farhan selamat, dan preman ini pergi. Tapi, Farhan terbata-bata. Kalau rumah ini dibeli, kami tinggal di mana? Marissa tersenyum tipis, senyum yang dingin. Itu bukan urusan saya. Transaksi ini hanya untuk menyelamatkan nyawa kalian, bukan gaya hidup kalian. Setelah hutang lunas, kalian harus angkat kaki dari sini detik ini juga. Kalian keluar dari gerbang ini hanya dengan baju di badan. Karena bangunan ini sudah jadi milik saya, dan tanahnya juga milik saya. Kalian tidak punya hak setapak pun di sini lagi. Bu Yanti ternganga. Ia selamat dari hutang, tapi ia akan menjadi gelandangan. Marissa, tegak kamu biarkan ibu tidur di jalan, lirih Bu Yanti. Lebih baik tidur di jalan daripada tidur di kuburan karena dibunuh preman. Kan? Balas Marissa telak. Pilih mana? Lunas tapi jadi gelandangan, atau tetap punya rumah tapi jari anak ibu dipotong dan besok mati. Bu Yanti menangis lagi, tapi kali ini tangisan kekalahan total. Ia tidak punya pilihan. Setuju,
bisik Farhan akhirnya. Ia menunduk dalam-dalam. Lakukan, Sa. Lunasi hutangnya. Kami akan pergi. Proses itu berlangsung cepat dan kejam di mata mereka yang emosional, tapi sangat efisien secara hukum. Pak Haryo mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan di kap mobil sedan. Farhan dan Bu Yanti menandatangani surat penjualan bangunan rumah dengan tangan gemetar. Di atas materai, mereka menyerahkan satu-satunya tempat bernaung mereka demi kebebasan. Marissa mengeluarkan ponselnya, melakukan transfer mobile banking. Cek rekening bosmu, kata Marissa pada Bang Jago. Bang Jago menelepon bosnya sebentar, lalu mengangguk sambil tersenyum lebar. Mantap, duit udah masuk. Lunas? Oke, Beus, cabut. Urusan kita kelar. Bang Jago menepuk bahu Farhan keras-keras. Lu beruntung punya mantan bini kayak dia. Kalau enggak, lu udah buntung sekarang. Dah, jangan ngutang lagi lu. Rombongan preman itu pergi meninggalkan lokasi dengan deru motor yang bising. Ancaman fisik telah hilang. Kini tinggal eksekusi pengosongan. Nah, Marissa menepuk tangannya sekali. Sekarang jam 9.30. Truk pindahan saya sudah siap. Silakan kalian keluar dari pagar. Tim saya akan mulai mengangkut barang-barang sisa di dalam untuk dibuang ke tempat sampah, karena saya mau merenovasi total tempat ini. Dibuang? Dita terkejut. Mbak, baju-baju aku, buku kuliah aku. Ambil yang bisa kamu bawa di tanganmu sekarang. Saya kasih waktu 5 menit, kata Marissa tak terbantahkan. Dita dan Bu Yanti berlarian masuk ke dalam rumah yang sudah kosong melompong itu. Mereka mengambil kantong plastik sampah, memasukkan baju-baju seadanya yang berserakan di lantai. Mereka seperti pemulung di bekas rumah mereka sendiri. Farhan tidak masuk. Ia berdiri berhadapan dengan Marissa di depan gerbang. Terima kasih, Sa, ucap Farhan pelan. Ia tidak berani menatap mata Marissa. Jangan berterima kasih. Aku melakukannya karena aku tidak mau tanah warisan bapakku dikotori darah kalian, jawab Marissa dingin. Apa kamu benar-benar sudah tidak punya rasa cinta sedikitpun buat aku? Tanya Farhan, sebuah pertanyaan bodoh di waktu yang salah. Marissa menatap Farhan lamat-lamat. Ia mengingat masa-masa pacaran mereka yang indah, lalu mengingat tamparan Farhan, dan pengusiran malam itu. Cintaku sudah mati malam itu, Farhan. Saat kamu memilih ibumu yang salah daripada istrimu yang benar. Seorang imam keluarga harusnya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kamu gagal menjadi imam. Kamu cuma anak kecil yang berlindung di ketiak ibumu. Kata-kata itu menohok jantung Farhan lebih sakit daripada pisau Bang Jago. Ayo, keluar, perintah Marissa. Bu Yanti dan Dita keluar membawa bungkusan plastik hitam besar. Mereka menangis terseduh-seduh. Tetangga-tetangga menatap mereka dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang puas karena karma telah terbayar. Selamat tinggal, Bu Yanti, ucap Marissa saat mertuanya melewatinya. Bu Yanti tidak menjawab. Ia terlalu malu. Ia berjalan menunduk, menyeret kakinya keluar dari gerbang kompleks yang megah itu, menuju jalan raya yang panas dan berdebu. Marissa memberi kode pada petugas keamanan. Gerbang besi tinggi itu didorong menutup. Blam. Suara besi beradu besi mengakhiri drama keluarga itu. Marissa berdiri di balik gerbang, di dalam wilayah kekuasaannya, sementara Farhan dan keluarganya berdiri di luar, di trotoar, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa tujuan. Pemisahan itu kini mutlak. Seminggu setelah kejadian itu, suara dentuman alat berat becoe terdengar memekakan telinga di Jalan Cempaka nomor 5. Tembok-tembok rumah mewah yang penuh kenangan palsu itu dihancurkan. Debu beterbangan ke udara. Marissa berdiri agak jauh, mengenakan helm proyek putih, memantau proses pembongkaran. Ia tidak merasa sedih melihat rumah pernikahannya hancur. Justru, ia merasa lega. Setiap runtuhan tembok rasanya seperti meruntuhkan beban di dadanya. Rencananya mau dibangun apa, Bu Marissa? Tanya arsitek di sebelahnya. Saya mau bangun 3 unit townhouse minimalis modern di sini. 1 untuk saya tinggali kalau saya sedang ingin suasana tenang, 2 lagi untuk disewakan ke ekspatriat. Buatkan desain yang banyak jendela kacanya, biar terang. Saya tidak suka rumah yang gelap dan sumpek seperti dulu, jawab Marissa sambil tersenyum cerah.
Pak Haryo datang menghampiri, membawa map laporan. "Bagaimana kabar mereka, Pak?" tanya Marissa tanpa perlu menyebut nama. Ia tahu Pak Haryo pasti memantau, sekadar untuk memastikan keamanan. Mereka mengontrak di sebuah rumah petak di daerah pinggiran, dekat bantaran sungai. "Sangat sempit, hanya satu kamar untuk bertiga," lapor Pak Haryo. Farhan bekerja serabutan jadi ojek online pakai motor sewaan karena dia dipecat dari kantornya. Ternyata absennya buruk selama kasus ini. Dita terpaksa cuti kuliah karena tidak ada biaya. Dan Bu Yanti. Pak Haryo berhenti sejenak, tersenyum kecut. Bu Yanti jualan gorengan di depan kontrakan mereka. Tapi kabarnya sering bertengkar sama tetangga barunya karena dia masih suka sok ngatur dan sombong, padahal sudah tidak punya apa-apa. Marissa mengangguk-angguk. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap mendengar penderitaan mereka, hanya rasa fairness. Keadilan telah ditegakkan. Biarkan saja, Pak. Itu sekolah kehidupan buat mereka. Mungkin dengan begitu, mereka belajar menghargai uang dan orang lain, kata Marissa. Yang penting mereka tidak mengganggu hidup saya lagi. Mereka tidak akan berani, Nak. Mereka sudah terlalu takut dan malu padamu, sahut Pak Haryo. Marissa kembali menatap alat berat yang sedang merobohkan kamar utama, kamar tempat ia dulu sering menangis diam-diam. Kini, kamar itu sudah rata dengan tanah. Matahari bersinar langsung menyinari tanah kosong itu. Tanahnya subur, gumam Marissa. Cocok untuk menanam harapan baru. 1 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Di balkon lantai 2 Towo House Cempaka Residence yang baru selesai dibangun, Marissa duduk menikmati teh melati. Rumah itu indah sekali, modern, bersih, dan penuh tanaman hijau. Bisnis properti Marissa berkembang pesat. Ia tidak hanya mengelola warisan ayahnya, tapi berhasil melipat gandakannya. Namanya mulai dikenal sebagai pengusaha wanita tangan dingin yang disegani. Ia tidak menikah lagi, belum. Ia sedang menikmati kebebasannya, menikmati kemandiriannya. Ia sering traveling, melakukan kegiatan sosial, dan yang paling penting, ia bahagia menjadi dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak disimpan, tapi ia hafal. Isi pesan, "Sa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu bahagia. Aku lihat di majalah bisnis, kamu sukses banget. Aku ikut senang. Maaf aku cuma bisa kasih doa. Aku sekarang kerja di bengkel, lumayan buat makan. Ibu sudah agak stroke ringan, jadi Dita yang jaga di rumah. Kami kangen masakan kamu. Sekali lagi, selamat ya." Marissa membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada debaran jantung, tidak ada air mata. Hanya seperti membaca berita cuaca usang. Farhan masih terjebak di masa lalu, meratapi masakan Marissa dan kenyamanan yang hilang. Sementara Marissa sudah berlari jauh ke depan. Marissa tidak membalas pesan itu. Ia menghapusnya, lalu memblokir nomor itu untuk selamanya. Ia sudah memberi mereka kesempatan hidup kedua dengan melunasi hutang itu setahun lalu. Itu adalah hadiah perpisahan terakhir. Tidak perlu ada komunikasi lagi. Marissa meletakkan cangkir tehnya, berdiri, dan merentangkan tangan menyambut angin sore. Ia menghirup udara dalam-dalam. Udara kebebasan. Di kejauhan, di sebuah gang sempit yang becek dan bau got, Bu Yanti duduk di kursi roda butut, menatap layar TV tetangga yang menayangkan profil pengusaha sukses Marissa Wijaya. Air matanya menetes, bukan air mata taubat, tapi air mata penyesalan karena telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Farhan pulang dengan baju oli yang kotor, menunduk lesu, masuk ke dalam rumah petak yang gelap tanpa menyapa siapapun. Dua dunia yang kini berbeda langit. Marissa tersenyum, berbalik masuk ke dalam rumahnya yang terang benderang. Hidup terus berjalan, dan bagi Marissa, hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. 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 Baru saja dimulai.
Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai. Usaja dimulai.